Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini kita masih berjumpa kembali. Kemudian di hari yang kedua ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari penyuluh agama Islam Kecamatan Bungaraya pada pagi hari ini akan berbincang santai yang mana selain tugas kami yang di kampung binaan, kami juga melayani pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan atau disampaikan oleh jamaah kita, terutama melalui admin kita yaitu Ustadzah Rodotul Jannah, sarjana ekonomi. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan berbincang santai dengan Ustadz Hambali SHI, kemudian juga Dr. Agus Subairi MPD. Kepada admin kita Ustadzah Rodotul Jannah, sarjana ekonomi, kami persilakan untuk membacakan beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh jamaah kita. Baik, terima kasih. Di sini ada masuk beberapa pertanyaan, namun kali ini kita mengambil satu pertanyaan. Yang pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam Kecamatan Bungaraya yang dirahmati oleh Allah. Saya dari jamaah Wirid Musola Al-Ittihad Kampung Jayapura mau bertanya tentang bekam di bulan puasa. Saya punya kebiasaan bekam saat badan terasa capek. Saya ragu apakah bekam dapat membatalkan puasa. Terus yang kedua, tentang keluar sperma saat puasa, apakah dapat membatalkan puasa? Mungkin itu pertanyaannya. Silakan. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan atau disampaikan oleh jamaah dari Musola Al-Ittihad yang ada di Kampung Jayapura. Untuk itu mari kita sama-sama untuk belajar membahas ataupun belajar untuk menyampaikan apa sih hukumnya. Yang pertama yaitu bekam. Kepada Dr. Agus Subairi kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Mengulas kembali ya bahwa ini kita belajar bersama, mengingat kembali apa-apa yang telah kita pelajari barangkali di masa-masa lalu ya, saat sekolah, saat di pondok atau saat di tempat belajar lainnya, bahwa yang seperti ini kan bukan hal baru, tetapi ada kalanya hal-hal yang jarang dibahas ini kita jadi lupa. Betul kata penanya tadi, jadi ragu apakah bekam itu membatalkan puasa. Kemudian juga ditanyakan apakah keluar sperma itu membatalkan puasa. Ini kalau jawaban konyolnya kan ya bekam tinggal bekam aja, kalau ragu di siang hari ya malam hari gitu ya. Ini kan jawaban konyolnya begitu. Kemudian keluar sperma ya, kalau nggak ngapa-ngapain nggak mungkin keluar sperma, itu jawaban konyol. Nah ini gimana Hambali? Saya ambil aja dulu. Ini kalau kaum muda ini Semangat ya. Nanti semangat itu. Apalagi beliau ini dulu pernah punya apa namanya alat-alat bekam. Oh iya. Gimana itu Pak Hambali ya? Gimana? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau untuk pertanyaan yang pertama tentang bekam ini, mungkin sebagian ada yang ragu apakah boleh dibekam saat di bulan Ramadan. Pertanyaannya apakah di siang hari atau di malam hari. Nah itu nanti selebihnya mungkin Tentunya di siang nih. di siang mungkin ya, di siang karena dia kebiasaan dibekam kalau badannya sudah terasa letih, lesu, belum mulai mungkin itu gejala 5L ya kalau menurut saya. Oke, itu kalau mengkaji dan menelusuri beberapa pakar
baik itu pakar kesehatan maupun pakar-pakar ilmu fikih. Mungkin karena itu adalah sistemnya untuk mengobati ya, pengobatan. Jadi kita ambil jalur alternatif saja. Jadi kalau memang itu yang dibutuhkan, karena sepanjang itu tidak mudaratnya tidak banyak, mungkin dibolehkan untuk alternatif untuk cara pengobatan. Nah, itu ya. Nanti selebihnya mungkin ada dokter kita dan profesor kita, insya Allah. Kan bentar lagi ujian, kita doakan saja beliau sukses. Ya. Baik. Dan untuk pertanyaan yang kedua, masalah sperma keluar ya, Keluarnya sperma. keluarnya sperma di bulan Ramadan. Nah, Terutama di siang harinya. Di siang harinya. Puasa. saat puasa Ramadan. Ya. Jadi bagaimana, apa hukumnya sih gitu keluar sperma? Itu tergantung semuanya kondisi, ya, kondisi. Ada kalanya mungkin dalam tubuh kita ada beberapa gitu hormon, mungkin ya, hormonnya itu melebihi kadarnya gitu kan. Itu karena tidak sengaja, karena sudah mungkin ada suatu kejanggalan atau apa, bisa saja kalau sperma itu keluar tanpa disengaja. Itu bagaimana hukumnya gitu kan? Karena suatu penyakit yang karena tidak kita diduga-duga, maka ya hukumnya tidak membatalkan puasa tersebut ya. Seperti kentut kalau ditahan-tahan kan apa? Jadi penyakit ya. Jadi penyakit kalau ditahan kan lebih baik kan saja seperti itu ya. Nah, yang kedua, sperma kalau itu disengaja, ya maklumlah, apalagi di zaman sekarang ini anak-anak muda tentunya ya banyak di media sosial atau melihat ya sesuatu yang negatif di media sosial, bisa jadi tanpa disengaja, baik disengaja itu akan keluar gitu kan. Apalagi kalau kata anak-anak sekarang apa ya, Intinya ada unsur kesengajaan. ada unsur kesengajaan gitu, entah masturbasi atau onani dan sebagainya. Ya itulah yang akan membatalkan puasa. Nah, itu mungkin dari saya dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter kita, Bapak Agus Subairi. Baik, intinya gitu Pak ya. Berarti kalau misalnya yang kedua tadi, kalau misalnya keluarnya mani itu dengan sengaja, berarti dia membatalkan puasa. Akan tetapi kalau misalnya tidak disengaja, contohnya mimpi kan, mimpi di siang hari, nah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Berarti kalau yang bekam tadi, berarti tidak membatalkan puasa. Baik, untuk Dr. Agus Subairi, silakan. Baik, terima kasih nih agar pembicaraan kita tadi itu bisa terbingkai atau ada sandarannya. Ya. Saya coba ini untuk mengambil satu hadis yang bisa kita jadikan referensi dalam hal ini. Saya mengambil dari Sunan Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW di sini bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yuftirna as-sha'imal hijama wal qai'u wal ihtilam." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu yang pertama itu hijamah. Hijamah yaitu bekam tadi. Itu bahasa lainnya adalah hijamah. Kemudian yang kedua adalah muntah. Dan yang ketiga ada ihtilam. Ihtilam itu keluarnya sperma tanpa disengaja. Misal seperti yang Ustaz Ramadan tadi sampaikan itu, mimpi di siang hari sementara sedang dalam keadaan puasa. Maka ketiga-tiganya ini tidak membatalkan puasa. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW tidak membatalkan puasa. Tentu tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Hambali bahwa terjadinya itu memang betul-betul tidak ada unsur kesengajaan, bukan kemudian pura-pura lupa ya, bukan pura-pura lupa. Atau seperti Ustaz Hambali katakan, di mana hari ini miris sekali kita memperhatikan tingkah anak muda, yang mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi bagian dari pendidikan bagi kita semua ya, terutama bagi kaum muda, untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti ini.
Kembali kepada topik kita hari ini, menjawab pertanyaan dari jamaah musola Ittihad. Al-Ittihad Kampung Jayapura, bahwa bekam ya mau dilakukan di siang hari juga boleh, tapi kalau masih juga ada pilihan untuk lebih aman ya berarti di malam hari ya, lebih aman lagi, lebih aman, tidak ada keraguan-keraguan pada pelakunya. Kemudian muntah tanpa sengaja dan ikhtilam atau keluarnya air sperma itu jelas tidak membatalkan puasa. Saya pikir itu Ustaz yang bisa kita ketengahkan ya hari ini. Saya kembalikan ke Ustaz Ramadan. Baik, terima kasih Dr. Agus Zubairi. Itulah jawaban yang telah dilontarkan oleh Ustaz Agus Zubairi, yang mana beliau telah membacakan landasannya hadis dari siapa tadi? Sunan Tirmidzi. Ya, Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah. Amin. Amin. Kemudian juga kepada pemirsa, jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh lewat WA melalui admin kami, yaitu Ustazah Raudatul Jannah Sarjana Ekonomi. Intisari pada pagi hari ini yaitu muntah tidak disengaja, kemudian keluar air mani tidak disengaja, dan bekam pada siang bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Baik, itu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan aktivitas kita ini, kemudian kita bisa terjaga sehingga puasa kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa Amin. yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bendunaraya meminta maaf apabila ada salah dan khilaf dalam kata-kata, dan saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.